Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Kamis dalam Oktav Paskah, 8 April 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam situasi zaman sekarang yang semakin tidak menentu ini, kadang aku merasa takut untuk bersaksi atas nama-Mu. Beranikanlah aku untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penampakan demi penampakan terus saja terjadi. Kali ini, Yesus menampakkan diri kepada semua murid.
Ketika para murid sedang berkumpul, mereka dikagetkan dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Salam pertama yang diucapkan Yesus ialah damai sejahtera bagi kamu. Para murid tidak serta-merta menerima sapaan itu karena masih diliputi ketakutan dan keraguan. Untuk menghilangkan keraguan di antara mereka, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya dan meminta mereka merabanya. Akhirnya, para murid percaya kepadanya. Damai sejahtera yang Kristus berikan kepada para murid, sungguh-sungguh mereka rasakan. Maka tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali ada bersama-sama dengan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, penampakan ini mau mengembalikan para murid dari rasa takut dan keraguan-raguan kepada kepercayaan yang teguh. Tidak ragu lagi bahwa Yesus sungguh bangkit dan ada bersama mereka. Mereka percaya akan kehadirannya, percaya akan semua perkataannya, dan percaya akan kitab suci. Karena kepercayaan itu, Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Kita juga adalah saksi bila percaya kepadanya, percaya akan perkataannya, dan percaya bahwa Dia sungguh telah bangkit. Kedua, kadang kita ragu, tidak percaya kepada Tuhan karena berbagai kesulitan, seperti bencana tanah longsor, angin badai, puting beliung, banjir, dan cuaca yang tidak menentu pada akhir-akhir ini, teristimewa pada hari raya Paskah. Kita bisa bertanya, apakah Tuhan masih ada di pihak kita? Dalam situasi masyarakat NTT seperti sekarang ini, kita harus bersikap bijaksana terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap alam lingkungan kita. Berdoalah kepada Yesus dan mintalah keberanian daripadanya agar dapat mengatasi situasi yang tidak mengenakan ini. Saudara, kamu adalah saksi dari semua ini. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Paskah. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.